Kata Allah SWT sampai dengan malam hari ini masih diberi limpahan rahmat hidayahnya, masih diberi iman, Islam dan kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan para putra putri almarhumah Ibu Siti dalam rangka untuk mengisi menambah ilmu sekaligus memperingati 40 hari meninggalnya beliau. Kami dikasih sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah akar dari Saiful Bait yang nanti akan diwakili oleh Bapak Heri Supanto. Kemudian yang ketiga tausiah renungan yang akan disampaikan oleh Ustadz Agur Prasyanto, dan yang terakhir menutup. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini sudah cukup malam. Langsung saja mari kita buka dengan membaca bacaan Hamdalah bersama-sama. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya sambutan dari Saiful Bait, saya persilakan Pak Heri Supanto. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Ustadz Agur Prasyanto, juga yang kami hormati segenap Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua, yang para tetangga, saudara dekat, saudara jauh di lingkungan tempat tinggal keluarga Bapak Ibu Suwanti. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi ya, acara hari ini renungan belajar dari Ustaz Agur juga, kemudian juga memperingati 40 hari wafatnya Ibu Siti Maimunah, juga sekaligus untuk menjalin silaturahmi dengan para bapak semua, saudara, tetangga, karena saya hitung keluarga kami ini sudah tinggal di sini 62 tahun. Jadi sejak tahun 64 itu tinggal di rumahnya Budi, itu dia atau Pak Sulaimi di tengah sana. Itu di sana dulu sampai dengan tahun 77. Kemudian tahun 77 kami sekeluarga pindah ke sini. Cuma satu persatu putranya Bapak Ibu ini sekolah di luar. Jadi rata-rata tinggal di sini hanya 18 tahun. Nah, makanya acara kali ini juga untuk supaya kami tidak lupa dengan para tetangganya Bapak Ibu di sini. Yang saya paling kenal Pak Su, sejak kecil dulu setiap hari lewat di sini. Sekarang juga masih langganan dengan Pak Su, setiap kali saya pulang pasti nyari musuh ya. Jadi nah, itu yang kami harapkan, karena nanti sekarang ini tinggal 5 putra dari keluarga kami dan semuanya tidak ada yang tinggal di Bengkaren. Jadi makanya kesempatan ini kami pakai untuk perkenalan kembali, karena sudah generasi kedua ya rata-rata di sini. Jadi sebelah ini Pak Maidi sudah putranya, belakangnya Pak Tumani sudah putranya, Pak Bejo juga sudah putranya. Tetangga paling dekat di sini sudah generasi kedua semua. Dan sayangnya waktu kita mau tumbuh besar itu tidak pada satu kota yang sama, walaupun dulu kecilnya kita sama-sama di sini. Kesempatan ini juga selain menimba ilmu tadi, kami gunakan untuk silaturahmi supaya tetap terjalin, karena kami ini dibesarkan di sini supaya kami ke depan tetap bisa silaturahmi, jadi tetap ada hubungan keluarga, tetangga tetap terjalin. Saya kira dari kami itu, dan sekaligus juga mohon didoakan nanti almarhum Ibu Hajah Siti Maimunah
binti Muhammad Ibrahim dan juga ayah kami Bapak Suwandi yang sudah wafat tahun 98, kemudian kakak kami Sri Rahayu Suryaningsih wafat tahun 2022 bulan Oktober. Dulu kita juga diberi tausiah oleh Pak Ustaz Ahmad Ketua. Saya kira dari kami itu saja suaranya tadi sudah disampaikan. Jadi mohon maaf bila dalam acara ini ada kekurangan karena kebetulan putranya Bapak Ibu ini tinggal cowok semua, jadi tidak ada yang ngerti urusan dapur. Jadi mungkin banyak kekurangan yang kita dalam mengadakan persiapan ini. Sekali lagi mohon maaf juga bila mana Ibu Siti Maimunah maupun Bapak Suwandi itu ada kesalahan, dan juga sekaligus mohon maaf karena tentu saya dan adik-adik ini berlima jarang bertemu dengan Bapak Ibu, maka kesempatan ini kita akan gunakan untuk mohon maaf bila masih ada hal-hal yang lalu yang kurang berkenan. Saya kira dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ari. Jadi buat sekalian yang saya hormati, ini salah satu wujud atau bentuk bakti anak pada orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya adalah menjalin silaturahmi dengan kolega almarhum. Jadi Pak Ari dan saudara-saudaranya ini malam hari ini ingin terus menjalin silaturahmi dengan teman-teman Bapak Ibu almarhum sehingga hubungan tidak pernah putus. Ya, salah satu bentuk dari cara kita berbakti pada orang tua. Kemudian malam hari ini juga nanti akan diisi tausiah atau renungan. Ini juga salah satu bentuk lain cara anak untuk berbakti pada orang tua adalah dengan menjadi anak yang soleh. Apapun yang dikerjakan anak dalam satu kebaikan, itu otomatis orang tua akan menerima aliran pahala. Baik itu karena didikan langsung maupun tidak langsung dari orang tuanya. Jadi ketika kita yang orang tua ini misalkan walaupun tidak ngajak, misalkan kita seperti ke malam berdiri sholat tahajud, anak kita melihat kemudian meniru, maka kita karena kita juga melaksanakan sholat tahajud, kita sebagai orang tua juga mendapat aliran pahala. Jadi dua hal yang dilaksanakan oleh beliau malam hari ini, yaitu menjalani silaturahmi dari para kolega Bapak Ibu almarhum, yang kedua dengan menimba ilmu, dengan ngaji dan sebagainya, adalah salah satu bentuk bakti dari anak kepada orang tua. Ya, tidak akan saya perpanjang. Untuk yang acara ketiga yaitu tausiah atau panjang inti yang disampaikan oleh Ustaz Akut Basanto. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak umumnya dan ini ada juga ibu-ibu yang di belakang, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sampai detik ini. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026. Alhamdulillah saya panjenengan semuanya masih diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat yang lainnya, sehingga pada malam hari ini pada cuaca yang cukup cerah, alhamdulillah saya panjenengan semuanya bisa bersilaturahim, bermuwajahah di tempat ini dengan keluarga yang di sini, dengan panjenengan semuanya. Wabil khusus saya ingat saya yang
kedua, saya ini yang kedua. Nggih, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa berkah kehidupan dunia akhirat kita. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh idola kita dunia akhirat yang telah membawa kita semuanya umat manusia keluar dari dalam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang, minadz dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten bapak-bapak, ini tidak ada maksud untuk ngguri panjenengan, ini yang rawuh raratani bapak kula kabeh niki. Nek ngeramai ngomongi lek kualat niki. Mosok air laut kok dikai garam, nah kan garami air laut itu mubadir. Kayak apa ngajari ikan berenang niku ndak sia-sia. Panjenengan iki nggih bapak-bapak kula, mungkin nggih guru-guru kula niki nggih enten Pak Munir iki senior kula dak dosa kula lek ceramah. Aku tak ceramah wae iki piye bahaya nanti kula kualat nanti. Ngapunten ya, namanya cuma saling tawassobil haq tawassobis sabr, saling mengingatkan untuk selalu kita ini sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ngeten iki insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kita sepakat jampe enten nggih. Bebas jam ini saya jam pinten ya? 7.30. Nek 2 jam pripun kira-kira? Kula mulih ora gak betah niki. Tadi barusan ini tadi sama Pak Didik ngaji saya di Masjid Al Azkar, langsung saya ke sini. Ya, jadi setelah nanti ora sah suwi-suwi pakai pepatahnya orang di sini, ikan sepat ikan gabus dari ini. Semakin cepat semakin bagus, lek suwi-suwi beh ora penak. Kalau nggih kesel nggih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ada yang mungkin kurang lebih setengah jaman lah, kurang lebihnya lagi. Lebih disempit mawon jeluweh-luweh bengi-bengi. Suatu ketika meskipun saya panjenengan semuanya itu bisa mandi, kita akan dimandikan orang lain. Suatu saat meskipun saya panjenengan semuanya bisa pakai baju, bisa pakai sarung, pakai jaket, kita akan dipakai baju oleh orang lain. Kalau tadi hari ini, sekarang ini kita berjalan di sini, mungkin ada yang jalan kaki, mungkin naik motor, suatu saat pasti kita akan dijalankan orang lain, dipikul orang lain. Saat itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, setiap yang hidup pasti mati. Pondo wong sakti ini digdayane kaya ngopo iso ilang gak iso balik, mesti mati, pasti tidak ada, dan tidak ada dalilnya, tidak ada rumusnya. Orang yang mati itu kudu loro dhisik, tidak ada dalilnya. Yang meninggal itu harus orang tua dulu, tidak ada dalilnya. Harus begini, harus tidak. Semuanya pasti. Ada juga mungkin yang masih dalam kandungan dia sudah meninggal dunia, masih kecil dia meninggal, anak-anak, remaja, orang tua meninggal. Bahkan ada jamaah saya niku sing loro masuk opnam rumah sakit niku mbae, sing nunggu putune, sing meninggal dulu putune. Nah ini kan tidak ada rumusnya, lek sepuh niku harus duluan. Ya, kita sebagai manusia ketika kita dulu masih di alam ruh dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ketika mau dimasukkan ke dalam perut ibu kita sudah membawa 4 ketetapan. Satu di antaranya adalah matinya, kapannya, di mana, bagaimana, sudah ada pada diri saya panjenengan semuanya. Masalahnya saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Panjenengan tidak ngerti kapan akan menghadap Allah. Tapi yang paling benar adalah kita harus setiap saat siap gerak, siap sewaktu-waktu nanti siapa jenengan semuanya dipanggil oleh Allah. Meskipun kita menghindar, kita berusaha mungkin makanannya sangat bergizi, minumannya harus minuman yang steril, setiap hari kita harus oksigenan, pokoknya semuanya. Tapi kalau wayai maklutik nggih pandang. Mungkin kita melihat, tahu di YouTube maupun di TikTok maupun langsung kita lihat ada orang yang ngapunten mungkin pas sujud meninggal bablas.
pas mungkin lagi guyon-guyon bablas nggih wonten. Ada juga mungkin seorang syekh, seorang ustadz kiai menjelaskan ngeten iki yo bablas nggih wonten. Nggih ada juga yang mendengarkan pengajian kok ngantuk-ngantuk siat-siut bablas nggih wonten. Hati-hati lek ngaji kok siat-siut iki sampe wonten iki. Jadi sekali lagi filosofinya kalau kita melihat itu semacam pohon kelapa. Wit kambil niku manggar kembangnya endek sing rontok jatuh itu bayi kan mati. Ya ndure manggar itu kan bluluk. Bluluk ya ada juga yang jatuh. Ndure bluluk ndak salah cengkir. Ya ada juga. Degan ya ada. Bahkan ada juga yang sudah tua, sudah lepas dari tangkainya, hanya nyangkut neng bongkoknya disenggek rono segala gak ceblok-ceblok. Itu ada juga tadi seperti tadi mbah sing loro opnam berhari-hari sing meninggal putune gak loro pada. Ya seperti ngoten itulah rahasia. Dalam Sunan Tirmizi kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Jadi Nabi itu umurnya 63 tahun itu umur Hijriah. Lek Masai 60 tahun. Jadi yang lebih dari itu ada. Yang lagi boten ngeden-ngedeni niki. Lek umure wis swidak niki hati-hati warning nih. Gitu. Wis 70 niku ya harus banyak ibadah kepada Allah. Niki boten ngeden-ngedeni. Jadi tidak ada dalilnya sing sepuh niku mesti dhisik mboten. Lek perkara nek panjenengan riyen menghadap Allah monggo kula terakhir nggih mboten napa-napa. Tapi intinya jelas setiap saat kita harus mempersiapkan diri karena sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua 155 wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat ila akhir ayat. Sungguh kata Allah, kami akan uji kamu semuanya ini dari berbagai macam hal. Satu di antaranya kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa? Kekurangan jiwa itu kematian. Mungkin orang-orang yang kita cintai, emak kita, bunda kita, umi kita sudah menghadap, termasuk emak saya, bapak kita. Mungkin ini termasuk gitu bapak walaupun habis nih emak bapak sudah duluan. Jadi saya sebagai seorang ya jadi sekali lagi semuanya pasti akan mengalami seperti itu ujian dari Allah. Jadi yang harus kita persiapkan itulah amal kebaikan kita, amal soleh kita. Jangan sampai semakin bertambah usia kita, saya dengan semuanya semakin tua, semakin lemah tak berdaya, banyak penyakitnya. Saniklek seperti sing kejuli nu mari seminggu sing macam-macam. Saya nggih merasakan kalau uban sudah mulai bertabur, ini saya sudah mulai bertabur. Kalau pandangan sudah mulai lamur, saniklek moco, ini nggak pakai kacamata nggih mulai kabur. Kalau makan kuatnya hanya makan bubur, itu sudah pertanda dekat lubang kubur. Maka kita harus banyak bersyukur. Ngoten lolor, jadi saya peringatkan keras bagi siapa dengan semuanya sekali lagi harus kita ini mempersiapkan diri. Kemudian Allah berfirman yang lainnya di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 9, 10 akhir surat akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah peringatkan siapa dengan semuanya pada ayat ini bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, saya panjenengan dipanggil orang yang beriman, kata-kata yang indah dari sang penguasa yaitu Allah SWT kita semuanya. Allah mengingatkan jangan sampai anak-anakmu, harta bendamu, pekerjaanmu, aktivitasmu, jabatanmu, semua urusan duniamu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
Apa maksud mengingat Allah? Ya kita beribadah kepada Allah. Jangan lupa sholatnya 5 waktu dijaga, meskipun sesibuk apapun pekerjaan kita, dunia kita membuat kita sibuk, dijaga sholatnya 5 waktu. Terutama ngapunten untuk bapak-bapak niki diusahakan berjamaah di masjid. Dan juga yang selain itu, selain sholat, yang ngajine, maca Al-Qur'ane, saya kan jamaah di sini bapak semuanya pun ngewes le maca Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak pernah maca Al-Qur'an, itu adalah sangu kita, ngaji kita, amal soleh, infak, sedekah, puasa, sunnah kita, dan semuanya. Jangan sampai itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan kata Allah, dan hendaklah kamu keluarkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Wa mimma razaqnakum. Sebagian saja. Allah tahu kita ini ya, secara umum manusia itu pelit. Allah tidak meminta semuanya. Wa mimma, hanya sebagian saja, sekecil sebagian saja untuk dikeluarkan di jalan Allah. Baik itu berupa zakat, sedekah, infak, kita keluarkan. Kenapa? Sebelum kematian mendatangi salah satu di antara kalian, perintahkan untuk Allah, oleh Allah untuk beribadah, berinfak, sedekah, dan semua melakukan amal soleh sebelum kematian saya panjenengan semuanya. Kata Allah, kalau waktunya sudah datang, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, misalkan jam sekian, pas begini, pas begitu, sudah ada waktunya, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan barang 1 detik pun. Sudah tidak bisa. Tidak bisa, saya panjenengan semuanya. Dan ketika saya panjenengan semuanya, setiap manusia yang akan meninggal dunia ketika akhir-akhir kehidupannya, maka dijelaskan adalah Musnad Imam Ahmad, hadisnya cukup panjang, yang artinya orang yang akan meninggal dunia itu didatangi malaikat sepanjang mata memandang. Dia melihat malaikat semuanya jejer, tidak tahu jumlahnya berapa, saking akeh niku. Dan orang yang akan meninggal dunia ini tahu, monggo itu bukan pajangan itu. Sambil disapi ben boten ngantuk. Monggo silakan. Jadi Bapak jemaah rahimakumullah, ketika saya panjenengan semuanya dan orang yang akan meninggal dunia itu tahu bahwasanya mereka itu didatangi malaikat. Dan ketika didatangi malaikat, dia tahu, wah saya akan begini, akan begitu. Dan ketika kejadian seperti ngoten niku dalam ayat ini tadi, bahwasanya orang ini membuat penawaran, minta ya di Spanish, ya Allah tolong tunda kematianku barang sak jam mawon ya Allah. Wis ora sempat sak jam, ya wis 20 menit ya Allah, minta diundur. Jadi setiap orang siapapun itu ketika akan meninggal dunia melakukan penawaran kepada kita, tidak tahu. Tapi jelas ayatnya tadi, ya Allah tolong tunda kematianku barang beberapa menit. Apa kata si calon mati niki? Fa'as-sodakoh, saya akan bersodakoh ya Allah. Dan ini mungkin ini tidak perlu sudah dilaksanakan oleh ahli warisnya di sini dengan menyajikan ini yang ada di depan panjenengan semuanya ini. Ini salah satu bentuk sodakoh beliau, sodakoh keluarga sini untuk diberikan dari panjenengan semua. Ini salah satu bentuknya saja. Saya yakin masih ada yang lain, jangan khawatir. Insya Allah ada yang lain. Tidak usah takut nanti ada yang bentuk sodakoh. Itu akan memberikan penawaran ngoten niku. Dan yang kedua, wa akum minas sholihin, ya Allah aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Ya Allah aku akan ngaji ya Allah, aku akan sholat ya Allah, aku akan sedekah ya Allah, aku akan begini begitu. Itu penawaran saya panjenengan semuanya, siapapun ketika dia didatangi malaikat yang akan menyambut nyawanya. Lagi kalau sudah waktunya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun. Jadi bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini adalah peringatan yang keras bagi saya panjenengan semuanya. Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita jadi bupati tidak pasti, jadi menteri tidak ada garansi. Tapi
Tapi mati pasti. Kadang untuk yang pasti kita itu leha-leha, tidak serius, tidak semangat untuk yang pasti. Tapi yang tidak pasti, mau jadi bupati, wani pirang miliar, wani. Padahal tidak pasti. Kalau nyalon mesti gaji, tidak bisa, garansi tidak ada. Tapi untuk yang pasti tidak berani. Tapi yang tidak pasti mati-matian dibilang kualik ngoten niku. Tapi tetap aja enggak apa-apa, silakan kalau Pak Yunus menyalonkan bupati nggih monggo mboten napa. Sekali lagi untuk yang pasti ini jangan sampai kita terlewatkan. Kenapa? Tadi katanya dengan hadis tadi bahasanya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dalam surat Yasin, wa man nu'ammir hununakis fil khalqat afala yaqilun. Apabila kami panjangkan umurnya semakin sepuh, akan kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya, saya panjenengan semua kalau semakin sepuh itu mesti semakin lemah, semakin banyak berkurangnya penyakit. Terus mari mektuna itu tambah nih, mari kene Memang itu selain itu sudah pertanda dari Allah, jangan banyak urusan dunia, urusan akhirat itu loh. Apalagi kalau sudah ngapunten wis usia 60 ke atas niku nggih harus banyak akhiratnya daripada dunianya. Apalagi kalau memang dunianya iki wis bahasane dijamin pemerintah wis ratek nemen-nemen ngurus harus banyak akhiratnya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, saya panjenengan semuanya pasti seorang anak, pasti nih seorang anak. Dan salah satu bentuk bakti saya panjenengan semuanya kepada orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal, seperti ngapunten seperti keluarga sini, dan katanya sudah meninggal semuanya. Bagaimana bentuk berbaktinya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Banyak sebenarnya, 19 mungkin beberapa poin saja. Yang pertama, menjadi anak yang soleh. Saya panjenengan semuanya pasti emak kita, bapak kita dulu pasti menginginkan saya panjenengan semuanya itu menjadi anak yang soleh. Gak ono cerita kita kemarin, gak ono ceritanya. Pasti piye usahane pengen dadi anak yang soleh. Di Gula Wentah, di sekolah neneng pondok, diajar di dan sebagainya, ingin seperti itu. Seandainya belum keturutan, sekarang ilmunya sudah sampai, kita harus menjadi anak yang soleh. Sekolah jenenge ya soleh pisan. Jenenge soleh, gak soleh itu keterlaluan. Misalnya apa gak jenenge soleh nih? Kenapa? Ketika anak itu soleh dan anak soleh itu hasil gemblengan orang tua, maka orang tua itu kalau kita, contoh saya begini, maka bapak saya, emak saya dapat pahala, saya dapat pahala, saya ngaji dapat pahala, emak bapak saya otomatis, tidak usah saya niatkan, otomatis dia bapak emak saya dapat. Sama saya panjenengan semuanya hari ini berkebaikan, bersedekah, sholat dan sebagainya, tanpa diniatkan untuk emak bapak kita sudah meninggal dunia, otomatis panjenengan dapat pahala, orang tua kita dapat pahala, otomatis. Tapi sekarang zamannya metik, otomatis langsung otomatis. Jadi monggo saya mengingatkan untuk saya pribadi sebagai seorang anak dan panjenengan pasti seorang anak, mari kita sama-sama menjadi anak yang soleh. Apa anak soleh itu? Ya paling tidak karena kita Islam, kita yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu semuanya begitu, insya Allah kita menjadi anak yang soleh. Benar, anak yang soleh yang berbakti, bentuk bakti orang tua kita lah mendoakan waladin solehin yada'ullah. Sebagai muslim sudah tidak membaca. Kalau anak akan itu meninggal dunia putus semua amalnya, satu di antara yang tidak putus itu anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak soleh itu yang mendoakan emaknya, bapaknya, baik masih hidup maupun sudah meninggal, didoakan. Saya yakin kita sudah tahu Rabbi kufirli wali itu. Orang apalku ya Allah ampunlah emakku, bapakku, jenengan ngapura atau bahasa apapun silakan didoakan emaknya, bapaknya, meskipun masih hidup didoakan, yang sudah mati didoakan. Kapan? Paling tidak setelah selesai sholat.
pas sholat kita wirid, pikir, sebagainya kita berdoa, selipkan itu untuk orang tua kita, untuk emak, silahkan bahasanya silahkan sesuai dengan sing paling pewenak, sing paling panjenengan apa nopo, silahkan. Jangan sampai tidak mendoakan. Kebalikannya makmum halafannya, kalau kita sebagai anak tidak mendoakan berarti kita menjadi anak yang durhaka, anak yang durhaka. Jadi sama-sama kita mendoakan orang tua kita. Berikutnya bentuk bakti kita di antaranya bersedekah, mengatasnamakan orang tua, emak bapak kita yang sudah meninggal. Tidak ada khilaf itu, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Bentuk sedekah itu macam-macam. Bisa jadi misalkan lihat di sekarang ada pembangunan masjid, kok saya kurang keramik pak, keramik kurang meter nih, karena boleh lagu itu. Atau anak yatim disantuni, boleh. Atau bisa jadi seperti ngeten ini. Ini masuk kategori bersedekah mengatasnamakan orang tua. Suatu ketika di dalam Sahih Muslim ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, apakah aku boleh bersedekah mengatasnamakan ibumu? Naam, boleh. Jadi silahkan kalian bersedekah, silahkan. Ini bentuk baktinya anak-anak termasuk keluarga sini, ahli warisnya sini adalah bersedekah mengatasnamakan, meskipun seandainya tidak diatasnamakan, seandainya tidak, tetap yang bersedekah anaknya itu mendapat pahala, emaknya, bapaknya yang sudah meninggal dunia tetap juga mendapat pahala. Tapi kalau diniatkan, boleh buat apa-apa. Berikutnya bentuk bakti kepada orang tua kita adalah ini, menyambung silaturahim yang dulu dilakukan oleh bapak ibu macam keluarga sini, dan kita tidak tinggal di sini, sambil mengenang memorinya dulu di sini, yang menyambung dengan panjenengan. Saya agak jauh, agak kenal, tapi sekarang kenal dengan lingkungan sini, disambung lagi. Itu ada bentuk baktinya kepada orang tua. Ini berpahala. Yang melaksanakan ini berpahala, sekaligus orang tuanya ini bahasa kita ini tersenyum sampai anakku, alhamdulillah orang sia-sia tak sekolahnya di Malang, di Surabaya, di Jakarta, ternyata yang belum bersedekah atas nama aku, dalam menyambung silaturahmi karo tangga-tanggane dulurku dan sebagainya. Lek enek gambare nek videone seneng nek ngono niku Pak, seneng niku. Yang menit kok kayak ngomong buat saya. Terus lanjut. Berikutnya bentuk baktinya niki ngapunten niki. Kalau mampu dan orang tuanya belum haji atau belum umroh, niku boleh dihajikan, boleh diumrohkan. Karena ini sampun semua gini nggih. Sampun Bapak. Oh Bapak belum. Boleh Pak niki. Boleh silakan niki dihajikan dulu. Dipilih mungkin dari berapa anaknya itu tapi syaratnya harus sudah haji. Anaknya yang sudah haji ditunjuk, dipilih, ini ibunya sudah tinggal bapaknya yang belum, silakan diniatkan untuk haji. Pak, haji daftar suwi Pak, ya ini duit sing plus dhuwure plus napa ya plus langsung daftar langsung budal niku lek mampu niku. Tapi lek mboten mampu, ini tidak mampu mboten napa-napa. Atau umroh, silahkan. Kalau belum umroh, diumrohkan kalau mau. Nah, kalau bisa, mau dan ada dana. Ini kasihan ini. Ini ibunya sudah hajah, bapak belum menutup ramecing ini. Nah, diusahakan ini. Dihitung berikut dan didaftarnya. Silahkan. Jadi sekali yang sudah haji. Kalau belum, ya dihitung lagi. Itu boleh, bentuk boleh ini. Kemudian bentuk bakti seorang anak kepada orang tua yang lagi ini doa yang paling penting. Di antara sekian banyak itu doanya yang paling penting kepada emaknya, bapaknya sekali jangan sampai dilupakan. Dan ini yang selanjutnya Bapak-bapak jamaah rahimakumullah ini mengingatkan terutama saya pribadi sekali kita ini ibaratnya hanya nunggu panggilan. Saya panjenengan semuanya siap-siap nanti dipanggil oleh Allah.
Siap-siap bahwa saya panjenengan semuanya nanti akan menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah niku adalah iman takwa kita kepada Allah. Jangan sampai sekali lagi keduluan kematian menjemput saya panjenengan semuanya sebelum saya panjenengan semuanya mempersiapkan dirinya, bekalnya sebanyak-banyak. Kalau mungkin nih, dan saya pasti sering kita mungkin di WA mendapat kabar ada saudara, kerabat, tonggone yang sudah menghadap Allah, atau mungkin dari corong-corong masjid itu diumumkan dan sebagainya telah meninggal dunia bla 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 bla. Nah, pasti nanti suatu saat itu yang diumumkan itu namanya saya panjenengan semuanya. Pasti itu namanya. Kalau sekarang kita nyolatkan melayat, pasti suatu saat kita itu. Kalau sekarang ngeten nih, kita seperti ngeten nih, suatu saat nanti yang ditulis begini ini nama saya, yang ditulis namanya panjenengan, itu nggak nih namanya saya, namanya panjenengan. Kalau sekarang kita ngeten. Sekali lagi, saya yakin mungkin sudah banyak orang-orang yang kita cintai itu meninggal dunia mungkin di depan mata kita, dalam pelukan kita, dalam dekapan kita. Apakah itu belum cukup untuk membuat saya panjenengan semuanya sadar untuk selalu mempersiapkan diri? Sekali lagi, hidup di dunia itu hanya sementara. Untuk sapol-pole paling 100 tahun. Ini pun jarang itu. Dan pasti di bawah itu. Dan nanti kalau di akhirat itu adalah khalidina fiha abada neng akhirat. Jangan sampai yang kekal abadi selama-lamanya kita tuker dengan yang hanya 70-80 tahun. Kita hidup di dunia, memang di dunia ini perlu dunia, tapi dunia itu bukan tujuannya. Mbah-mbah saya dulu jadi hidup di dunia itu mampir ngopi. Kalau kita lihat ayat-ayatnya bahwasanya perbandingan antara dunia dan akhirat itu sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Perbandingannya, satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Kita neng dunia ini umurnya baru berapa ribu nih? 2026. Masih atoh nih. Jangan sampai sekali kita dininabubukan, dilupakan kehidupan akhirat kita dengan dunia. Lagi dunia ini bukan tujuan saya panjenengan semuanya, tapi kita harus lewati sebagai bentuk ujian untuk menghadap Allah. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, sebagai penutup sekali kita dirawuhkan, dihadirkan di sini sekali untuk ikut berbelasungkawa, ikut nanti mendoakan nanti nama-nama nanti akan kita sebutkan, sekaligus kita silaturahmi, sekaligus kita untuk saling tawasul haq, tawasul sabar, saling mengingatkan bahwasanya sekali lagi kita akan menghadap Allah, harus sebanyak mungkin bekal yang harus kita bawa. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Wabil khusus doa ini kita aturkan, kita panjatkan yang pertama kepada Bapak Suwandi bin Joyo Prawiro, yang kedua kepada Ibu Hajah Siti Maimunah binti Muhammad Ibrahim, dan yang ketiga Hajah Sri Rahayu Suryaningsih binti Suwandi. Mudah-mudahan beliau-beliau mereka ini yang ketiga-tiganya ini khususnya, dan mungkin kalau ada orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dikelompokkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang diridhoi, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan tanpa hisab, tanpa adab. Monggo kita sejenak konsentrasi sebentar saja, mengharap ridho kepada Allah, berdoa bersama-sama
Selain untuk ini yang 3 ini tadi, mudah-mudahan wasilah doa ini kalau ada saudara kerabat tetangga kita yang mungkin hari ini banyak problem, banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai, mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang sakit yang ringan, yang berat, yang lama, yang baru di rumah sakit, di puskesmas, di klinik maupun di rumah, kita doakan mudah disembuhkan oleh Allah, sembuh yang total, tidak membawa penyakit lagi. Yang belum mendapat hidayah, mudah diberi hidayah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali istanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir Bapak Suwandi bin Cahyo Prawira. Allahumma ighfir Ibu Hajah Siti Maimunah binti Muhammad Ibrahim. Allahumma ighfir Hajah Si Rahayu Suryaningsih binti Suwandi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakratil maut wa najatan minan nar wal afadal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, ngapunten, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh keluarga sini akan tercapai dan akan diijabah oleh Allah. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian para nabi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa yang namanya itu ngatur, kita dengar bersama-sama dan nanti hasilnya bagi kita itu finalnya sementara kita adalah di akhirnya. Mari kita bersama yang sebaiknya, sesuatu yang pasti jangan terlena dengan dibanding yang sementara. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Upacara, bila ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.